Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi mahabatan wa ma'rifatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan yang kali ini kita bertemu kembali Alhamdulillah ya. dalam channel Lintang Wisata. Sudah namanya juga berapa hari Kang kita libur ya Kang ya. Ya, menjambut bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Selamat menunaikan Ibadah puasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah, salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya di malam yang indah ini kita mengobrol santai juga, membahas apa kita malam ini? Bahas tentang ini Kang, apa namanya? Dui apa Kang? Oh itu ya. Yang hilang itu Kang, Ya, yang dari Jejak Petualang. Dari Jejak Petualang itu ya, bernama Bagus Dwi. Hingga sampai saat ini masih belum tahu di mana keberadaannya. Betul. Kira-kira itu kejadiannya sekitar udah mau hampir 20 tahun Kang ya. Itu 2006 ya, bulan Juni atau Juli ya. Jadi tim Jejak Petualang itu dulu kan terkenal di Trans 7. Nah, Jejak Petualang itu melakukan ekspedisi di hutan Papua, terutama di suku Asmat. Nah, dalam ekspedisi itu, jadi beliau melakukan ekspedisi seperti Jejak Petualang pada umumnya. Melakukan liputan di pedalaman Papua, terutama di suku Asmat ini. Jadi ceritanya itu ini sedikit yang saya dengar ya. Betul. Mungkin lebih valid lagi ya dengan narasumbernya tersebut. Tapi betul. Saya waktu itu pernah mendengar atau pernah menonton, memang sempat viral juga waktu itu ya, tentang Bagus Dwi ini yang hilang, terutama bersama presenter. Kalau nggak salah presenter cewek itu namanya Medina Kamil. Jadi itu sekitar tahun 2006. Kira-kira 20 tahun atau 21 tahun yang lalu ya. Betul, hampir 20-an ya. Jadi ya, ini dari yang saya tonton itu ya. Iya. Jadi rombongan Jejak Petualang itu berlima kan? Ya. Jadi 4 kru, 1 presenter. Iya. Jadi yang hilang ini sebagai kameramen, yaitu bernama almarhum Bagus Dwi. Ya, mungkin ya sebelum kita membahas beliau, kita mengucapkan berdoa dulu, mengirimkan Al-Fatihah untuk dia, semoga beliau tenang di alam sana. Amin. Ila hadrati Bagus Dwi bin Fulan, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kita bahas saja ya. Ya, betul. Tentang Bagus Dwi ini. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, tim Jejak Petualang berlima melakukan ekspedisi di hutan Papua. Nah, jadi beliau itu menggunakan speedboat atau perahu kecil untuk menyeberangi lautan. Kalau nggak salah itu lautan Papua itu lautan Arafuru. Nah, itu yang saya ketahui sedikit ya, itu perbatasan langsung dengan benua Australia. Jadi memang di sini ombaknya cukup buas, besar. Jadi beliau itu ditemani 3 ABK atau 3 anak buah kapal. Asli penduduk situ, penduduk asli ya, memang
tahu seluk beluk di situ. Jadi Betul. beliau menggunakan speedboat itu total 8 orang ya. Betul. Jadi di awal dia menggunakan speedboat itu tidak ada apa-apa, tidak ada kendala, sampai akhirnya dia melewati bibir laut dan akan menyeberang lah. Nah, jadi di menyeberang ini beliau itu memang ombaknya waktu itu cukup Besar mungkin. besar, dan juga cuaca juga tidak mendukung waktu itu, agak sedikit badai. Jadi di ombak pertama itu dia terhempas. Jadi ombaknya itu cuma masuk ke perahunya saja, speedboat saja. Nah, mungkin di ombak kedua atau di ombak ketiga ya selanjutnya beliau tuh terhempas, terbaliklah perahu itu. Jadi ABK ini ya itu terbalik perahu Sama iya, rekan-rekan yang lain ya Kang. jadi semua peralatan apapun itu terbalik, tengkurap. Jadi posisinya itu di tengah laut, posisi ya ombak lagi deras-derasnya. Nah, jadi yang 8 orang ini terpisah. Nah, yang Bagus Dwi ini bersama ABK itu Kang, yang 3 itu ya. iya. Jadi Bagus Dwi dengan ABK itu berenang mencapai kapal yang Terbalik itu iya. Sedangkan Medina Kamil dan rekan-rekan yang lainnya ya. 3 orang rekannya itu terhempas. Oh, berarti berempat Kang ya, Iya. pisahnya Kang ya. Jadi yang 4 itu terhempas ke lautan lah, ke ombak. Nah, di situ ada kotak. Jadi kotaknya itu isinya peralatan kameramen. Nah, jadi yang Medina Kamil dan 3 orang krunya ini berusaha berenang untuk menggapai kotak itu. Ya, alhamdulillah tergapailah kotak itu. 4 orang itu tuh, Medina Kamil dan krunya. Sementara Bagus Dwi itu mencapai itu tadi perahu tadi bersama 3 buah ABK-nya. Karena ombak semakin deras, lama kelamaan jadi Bagus Dwi dan Medina Kamil itu dengan rombongan terpisah makin jauh. Karena ombak, karena badai ya, dia makin jauh hingga tidak terlihat lagi. Jadi Medina Kamil dan 3 orang rekannya itu terhempang-amping selama 24 jam di lautan. Posisinya ya mungkin badai, mungkin hujan angin ya, itu dia rasakan. Terombang-ambing selama 24 jam. Ya beliau mungkin sudah pasrah ya dengan kondisi seperti itu, apalagi di tengah lautan. Betul. Juga ini kita tahu Laut Papua ya, ombaknya cukup deras. Nah, singkat cerita itu beliau itu terdampar di sebuah pulau. Nah, yang Medina Kamil dengan 3 orang krunya itu terdampar di sebuah pulau kecil yang mungkin saya tidak tahu ya pulau apa itu. Jadi beliau terdampar di situ, sudah sepertinya kayak senang begitu itu beliau itu. Betul. Bertemu pulau itu. Sementara dia seharian sudah tidak makan, tidak minum, hanya minum air hujan yang dari turun dari langit itu. Nah, beliau itu selamat di situ, mengucapkan rasa syukur lah, senang beliau di situ. Nah, kondisi Bagus Dwi ini tidak diketahui di mana keberadaan. Hingga sekitar, nah itu beliau ya, Medina Kamil dan kru ini ya berusaha bertahan hidup, berusaha mencari makan dengan mungkin kerang atau kepiting di situ ya. Mungkin bertahan hidup dengan minum air hujan atau gimana ya, kita tidak tahu seperti itu. Nah, singkat cerita beliau itu dicari oleh tentara angkatan laut, angkatan udara. Beliau itu dicari oleh tim SAR juga, terus itu dicari selama berhari, tidak menemukan tempat pulau Medina Kamil itu. Jadi beliau itu tentara angkatan laut itu muter melewati speedboat ya, tidak ditemukan selama beberapa hari itu. Jadi ya dilakukan pencarian selama kurang lebih berapa hari itu.
hingga akhirnya ditemukan. Nah, ditemukan itu oleh speedboat. Speedboat yang terbalik itu kan? Bukan, ditemukan oleh speedboat itu pencarian tentara angkatan laut. Yang dari tentara laut ya, beda lagi ya. Jadi ya beliau ditemukan di situ. Ya, mengucap syukurlah dia di situ sudah bisa ditemukan oleh tim penyelamat. Ya, di situ akhirnya Medina Kamil dan 3 krunya itu dievakuasi mungkin menuju ke daratan ya, atau mungkin menuju kota Papua lah, kita tidak tahu. Dan mengucap syukur beliau selamat. Nah, yang tidak diketahui keberadaan ini Bagus Dwi sampai sekarang ini belum ada. Apakah beliau hidup, apakah beliau sudah tiada. Hingga saat ini dari 2006 ke 2025 itu hampir 21 tahun belum ada kabar sama sekali. Ya, jadi ya mungkin ya kita bisa ulas balik tentang peristiwa Bagus Dwi ini hilang ini, entah kemana ini, kita bisa ulas balik. Apakah beliau masih hidup, apakah beliau telah tiada ya, atas izin Allah ya. Saya hanya menyampaikan pandangan saya di sini. Memang ya agak sedih juga ya cerita seperti ini ya. Lihat ya, beliau itu ya izin dengan keluarganya. Betul. Ya, hingga pulang tak bernyawa, jasad pun tidak pulang beliau. Betul. Jadi ya gimana sedihnya keluarganya pada saat itu ya, turut berbelasungkawa juga. Jadi ya insya Allah saya kilas balik di sini, mengulik tentang kejadian itu ya, terutama atas izin Allah ya. Mungkin saya izin juga dengan menunggu lautan Arafuru itu tersebut. Boleh, Alhamdulillah diizinkan ya Kang ya. sudah diizinkan oleh penjaga atau penunggu dari laut Arafuru tersebut. Ya. Jadi yang saya tangkap ini Bagus Dwi ini bersama 3 ABK ini selamat justru. Selamat. Beliau selamat dan apa namanya? Jadi beliau ini terjebak oleh dimensi lain. Dimensi lain? Iya. Bukan dimensi alam dunia ini. Yang gaib ya Kang? Iya. Jadi beliau ini terjebak di alam gaib ya. Hingga saat ini beliau pun masih hidup. Masih hidup Kang? Masih hidup. Cuma ya beda ini ya. Beda alam. Raganya dan jiwa dan raganya ini sudah berpindah alam. Jadi agak susah kalau udah seperti ini. Betul. Apalagi waktunya nyatu ya Kang, nyatunya kalau sudah gitu. Menyatu. Apalagi waktunya sudah cukup lama, hampir 20 tahun ya. Merinding saya dengarnya. Sama nih Kang, harus pada bawang mulu Kang. Merinding saya berbicara tentang masalahnya udah hampir 20 tahun udah menyatu raganya kan dengan dunia gaib ya. Merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang saya tangkap di sini seperti ada segitiga Bermuda di lautan itu, di laut Arafuru itu. Saya di sini melihat bukan 4 orang saja itu, bukan Bagus Dwi dan 3 warga lokal itu. Justru saya di sini melihat ada mungkin ya puluhan orang terjebak di sini. Bukan puluhan lagi ini ya, lumayan banyak mungkin. Seperti ada ratusan di sini. Saya melihat ada bangkai kapal juga. Bangkai kapal? Iya. Bangkai pesawat ya. Ya ini, astaga. Saya melihat bangkai pesawat di sini. Bangkai kapal laut juga ada di sini.
mungkin terhisap oleh dimensi lain sekali. Segitiga bermuda, di sini ada segitiga bermuda. Ini kuasa Allah ya. Betul Kang. Kembali lagi ke Gusti Allah. Betul. Kebenaran itu hanya Milik milik Allah. Gusti Allah. Saya di sini hanya menyampaikan pandangan saya pribadi, pandangan kita berdua. Seperti itu ya. Di sini ada segitiga bermuda. Jadi Bagus Dwi dan orang-orang itu terjebak di situ. Saya tangkap beliau dijadikan, mohon maaf ya, dijadikan apa namanya? Kayak semacam budak ya Kang. Iya. Babu ya. Iya. Jadi di situ ada dimensi lain yang memang bukan alam kita ya. Betul. Alam yang lebih halus dari kita. Jadi ya saya tangkap beliau ini dimanfaatkan malah di situ. Beliau ya dijadikan pelayan itu. Memang di sini ada dimensi goib, ada makhluk lain di situ. Pemimpinnya mungkin ya. Iya. Jadi ya kembali lagi, kita di dunia yang besar ini tidak diciptakan hanya manusia saja. Betul. Dari sisi goibnya ada. Bukan hanya bangsa manusia saja, bangsa jin, bangsa siluman, bangsa iblis, bangsa setan itu kita berdampingan hidup. Hanya saja yang membedakan kita itu alam kita yang membedakan. Betul. Nah, jadi awalnya dahulu kala itu manusia itu bisa berdampingan jin, melihat jin. Jadi oleh Nabi Allah Syed ya, ditutup sirnya. Jadi ya alhamdulillah berkat Nabi Allah Khidir ini kita tidak bisa melihat bangsa seperti itu. Jadi ya bangsa itu bisa melihat kita tidak bisa bangsa melihat bangsa itu, kecuali yang diizinkan oleh Gusti Allah, mempunyai kelebihan bisa melihat seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bagus Dwi ini tertahan ruh dan jasadnya di situ bersama ABK itu, dan saya lihat banyak orang di situ. Bukan orang Indonesia saja yang saya lihat. Banyak. Seperti ada orang bule, mungkin ya orang mana saya nggak tahu ya. Banyak di situ. Mau laki-laki, perempuan, anak kecil ada di situ. Ada anak kecil juga. Ada. Jadi mungkin ya terserap oleh dimensi segitiga bermuda itu. Masih ada Bagus Dwi itu. Jadi ya apa namanya, sudah susah kalau sudah menyatu seperti ini, apalagi sudah cukup lama ya. Cukup lama juga Kang. Dari 2006 ke 2025 ini berjalan. Ya kita doakan saja ya, beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya ya. Sekiranya beliau mempunyai salah di dunia ini ya, bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, Gusti Allah. Justru menyentuh hati saya membahas Bagus Dwi ini. Nah, jadi itu ya, dalam pandangan saya seperti itu. Mungkin ya Medina Kamil ini sudah alhamdulillah sudah menikah sekarang, sudah mempunyai anak. Mungkin ya ini sesuatu yang tidak bisa dilupakan seumur hidup oleh Pro Jejak Petualang ini. Betul. Sampai dia mempunyai anak cucu nanti nggak bakal lupa dengan kejadian ini. Betul. Tapi ya semuanya ya atas kuasa Gusti Allah. Betul. Kalau sudah takdir, kita tidak bisa melawan takdir. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau sudah Allah berkehendak, kalau Allah sudah menakdirkan ajal kita begitu ya, kita mau apa? Betul. Kita tidak bisa mengelak semuanya. Kita tidak bisa menghindar ya sementara ini. Kullu nafsin yo'ikatul maut. Yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Bukan hanya manusia saja, hewan, tumbuhan akan mengalami kematian. Jadi ya kalau diizinkan oleh Sang Maha Pencipta, oleh Gusti Allah ya, saya akan memanggil korin dari Bagus Dwi ini ya. Kembali lagi kalau diizinkan oleh
Sang Maha Pencipta Gusti Allah. betul. Kalau tidak diizinkan ya mungkin tidak apa-apa. Jadi ya mungkin melalui wasilah mediator rekan saya ini, insya Allah kalau memang Allah menghendaki Bagus Dwi hadir di antara kita ini ya insya Allah atas izin Allah semuanya ini Betul. kita akan memanggil korin dari Bagus Dwi ini, mungkin ya memanggil ruh dari Bagus Dwi ini kembali lagi atas izin Allah ya. Iya Kang, Kita tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah ini, kuasa. kuasa Allah semua. Jadi jika Allah menghendaki ya insya Allah bisa. Jadi ya, rekan saya mohon fokus saja, insya Allah kalau Allah izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh Bagus Dwi, kalau Allah mengizinkan silahkan hadir, kalau Allah tidak mengizinkan tidak apa. Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Allah 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 Allah. Alhamdulillah diizinkan oleh Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf Kang, mohon maaf mengganggu waktunya di sana ya Kang. Tidak, justru saya senang bisa berbicara. Alhamdulillah atas izin Allah ya Kang ya, kita bisa bertemu di sini lewat wasilah kami, lewat wasilah Gusti Allah. Terima kasih. Iya Kang. Akhirnya saya bisa bicara juga. Sudah beberapa tahun lamanya. Ya mungkin ya dari kejadian itu kalau tidak salah 2006 ya Kang ya. Betul Kang, 2006. Kira-kira sudah 21 tahun yang lalu. Saya juga agak sedih sih mendengarnya Kang. Mungkin lewat wasilah kita ya Akang ada pesan-pesan untuk keluarga Akang yang masih hidup hingga saat ini. Mungkin ada pesan untuk keluarga Akang. Ibu dan bapak, terutama adik saya yang perempuan, Iya Kang. doakan saja. Insya Allah. Kalau untuk kembali mungkin sudah tidak bisa. Yang telah disampaikan oleh emasnya itu semuanya benar. Sudah tidak bisa kembali lagi karena saya sudah garis takdir ya Kang ya. betul. Sudah dari garis takdir Sang Maha Pencipta ya. Doakan saja ibu, bapak, dan adik-adik saya. Iya Kang. Insya Allah lewat wasilah kita jika Allah mengizinkan ya, insya Allah sampai ke keluarga Akang. Insya Allah. Dan teman-teman rekan saya yang berjuang di kejadian tersebut, doakan saja saya. Jasa Akang ya akan kami kenang selalu insya Allah. Terima kasih Mas. Ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas. Karena ya Akang itu berjihad, terutamanya mencari nafkah untuk keluarga Akang meninggal di jalan ini insya Allah ya, amal ibadah Akang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah. Kasih Kang. Terima kasih Kang Bagusdi atas kehadirannya di sini. Insya Allah Allah mengizinkan akan hadir di sini insya Allah atas izin Allah. Terima kasih banyak atas kehadiran. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk semuanya. Terima kasih teman rekan-rekan tim saya selama saya bersama kalian Iya, sampai saat ini selalu mengingat jasa-jasa saya. iya, betul. Terima kasih. Cukup doanya saja. Iya kan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan ya akan sampai nanti oleh Guru Jejak Petualang atau keluarga akan insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih yang telah banyak mengingat-ingat jasa saya dalam perjalanan dan perjuangan bersama tim saya. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih juga. Sekian lama saya menunggu ingin berbicara. Banyak yang mengharapkan saya kembali, tapi itu Udah di luar kuasa kendali kita ya kan. betul kan? Udah kuasa Allah semuanya. Betul. Ya, insya Allah akan tenang di sana, berkumpul dengan keluarga di surganya Allah nanti. Amin. Terima kasih Mas. Iya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas izin Allah. Udah, saya tidak bisa lama-lama ya Mas ya. Terima kasih banyak kan. Hati-hati. Terima kasih juga ya Mas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sedih ya ceritanya ya. Lumayan sedih kan, sampai terbawa saya kan. Benar-benar di sana. Ya Allah ya Rob. Ya jadi itu tadi ya pesan dari Bagus Dwi atau Akang Bagus Dwi ya. Jadi beliau itu nitip pesan untuk keluarganya, terutama ibundanya dan adik-adiknya, dan juga Guru Jejak Petualang yang selama ini selalu mengenang jasa beliau. Betul. Beliau sangat-sangat berterima kasih. Nah, seperti itu ya. Sedih banget Iya. ceritanya. Sana kan. Jadi ya memang ya kita ini kembali lagi sebagai makhluknya Gusti Allah, makhluk yang berjawa. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, dengan cara apa, dengan alah apa, dan dengan waktu kapan. Jadi kita hanya ditugaskan untuk bersiap dan membawa bekal yang cukup untuk di alam nanti ya. Jadi alam dunia ini hanya sementara ya. Jadi ya yang kekal nanti di alam akhirat nanti. Jadi itu ya pembahasan dari Mas Bagus Dwi yang hilang waktu syuting di Jejak Petualang ya. Jadi ya itu ya pandangan dari kami berdua ya. Kalau tidak ada yang mempercayai ya itu hak masing-masing pribadi masing-masing ya. Saya hanya menyampaikan pendapat saya dan yang diizinkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya dukung terus channel kita ya di Lintang Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya insya Allah ya. Kita akan kedepannya akan banyak membahas yang ada di Nusantara ini. betul. Jadi ya bila ada salah kata kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.